Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Dwi Jayanti, NIM 1262002010008 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya mau mengerjakan tugas UAS perkembangan nilai agama dan moral anak untuk memenuhi UAS saya. Di sini saya akan menceritakan kerja keras seekor siput. Yuk langsung saja lihat ceritanya. Kerja keras seekor siput. Ini suatu hari di hutan yang sangat besar, ada seekor siput. Siput itu pun tampak resah dan hanya mondar-mandir di bawah pohon yang sangat besar. Pohon itu adalah pohon rambutan, tetapi tidak berbuah satupun. Aku ingin makan buah rambutan yang sangat lezat, kata siput sambil menengok ke atas. Lalu siput pun mencari pohon rambutan, mengelilingi hutan yang sangat lebat. Sampai akhirnya siput pun menemukan pohon rambutan yang berbuah banyak sekali. Tetapi pohon itu sangat besar. Siput pun terkejut melihat pohon itu. Tanpa berpikir panjang, siput pun langsung mencoba menaiki pohon tersebut. Nanti pasti aku juga akan sampai ke atas dan pohon rambutannya nanti akan berbuah yang sangat lezat, kata siput. Siput pun mulai menaiki pohon dengan perasaan senang dan percaya diri bisa menaiki pohon tersebut. Naik, naik, naik. Panjat, 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 aku pasti bisa, ucap siput. Tak lama kemudian datanglah seekor tupai di sekitar pohon rambutan itu dan menghampiri siput yang sedang naik di atas pohon. Ah, tak perlu kau susah payah siput, tak perlu kau bersusah payah naik ke atas dan menikmati kelezatan buah rambutan itu. Pasti kau tidak akan sampai ke atas. Ucap tupai sambil menertawakan siput. Siput pun tak menghiraukan kata-kata tupai dan terus melanjutkan menaiki pohon rambutan itu. Naik, 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 sangat pelan sekali. Sedikit demi sedikit, walau sangat pelan sekali, namun ia yakin pasti nanti juga akan menikmati buah rambutan yang sangat lezat. Dengan semangat, siput pun melanjutkan menaiki pohon rambutan itu. Naik, naik, naik. Wah, sudah sampai setengah, ucap siput sambil senang sekali. Tiba-tiba datanglah kawanan burung dan menghabiskan seluruh buah rambutan yang ada di atas pohon itu. Hei, tolong, jangan dimakan, itu rambutan aku, kata siput sambil menangis. Burung, ups, maafkan aku siput, aku tidak tahu kalau ini punya kamu. Sebab kamu sangat kecil sekali. Siput pun sambil menangis berkata, itu milikku. Sudah 2 hari aku menaiki pohon rambutan itu, tetapi tidak sampai juga di atas. Ucap siput sambil menangis. Burung pun berkata, maafkan aku siput, sebab aku tidak tahu sama sekali. Siput pun menangis dan meratapi nasibnya yang tidak dapat menikmati buah rambutan tersebut. Siput pun menangis dan meratapi nasibnya sebab ia tidak bisa menikmati pohon rambutan itu. Apakah nasib ini? Seekor siput yang lambat, ucap siput sambil menangis. Di pagi hari, siput pun berhenti menangis dan merasa sangat lapar sekali. Ia pun memikirkan kalau ia tetap menangis, ia akan mati. Lalu
Siput pun menggulungkan badannya ke bawah untuk mencari makanan lagi. Sampai juga aku ke bawah. Bagaimana ini? Aku sudah sangat lapar sekali. Aduh, kata siput. Terlihat dedaunan yang sangat layu di sekitar siput singgah. Siput pun memandangi sekitar dengan mata berkaca-kaca, melihat keadaan sekitar. Siput pun kebingungan mencari makanan apa yang harus ia makan. Dengan kondisi yang sangat panas, siput pun mencoba mencari makanan yang layak untuk dimakan. Namun, siput tidak mendapatkan makanan tersebut. Alhasil, siput pun memakan dedaunan yang sangat layu untuk mengisi kekosongan perutnya. Apakah harus setiap ini makan makanan yang layu? Aku sudah bosan dengan dedaunan yang sangat layu ini. Aku sudah bosan makan makanan yang daun-daunan. Aku ingin sekali-sekali memakan buah yang sangat lezat, ucap siput sambil menangis. Merenung dan merenung, akhirnya siput pun berjalan melewati lebatnya hutan yang sangat panas. Dengan rasa malas dan sedih, siput berjalan memandangi sekitar tempat ia berjalan. Sesekali, siput mengganjal rasa laparnya dengan makan tanaman seadanya. Di suatu malam, di dekat rawa-rawa, siput pun bertemu dengan kura-kura dan sang kura-kura pun menghampiri siput yang sedang merenung di atas batu. Kura-kura pun berkata, "Hei siput, mengapa kamu bersedih?" Siput pun menjawab, "Iya kura-kura, aku sedang bersedih." "Ayolah siput, ceritakan kepadaku, jadikan aku sahabatmu, aku siap menjadi sahabatmu," ucap kura-kura. Siput, "Iya kura-kura, bagaimana ini? Aku ingin menikmati makanan yang sangat lezat, yaitu buah rambutan. Ketika aku menaiki pohon rambutan, tupai mengatakan kepadaku bahwa aku tidak akan bisa sampai ke atas. Dan memang benar kata-kata tupai, aku tidak bisa sampai ke atas, aku tidak mampu menaiki pohon itu," ucap siput. "Sudahlah siput, kau tak perlu bersedih lagi. Kita memiliki nasib yang sama. Memang hewan lambat seperti kita ini selalu dipandang sebelah mata. Kita berdua sama-sama binatang yang sangat lambat. Tapi aku tidak pernah menghiraukan kata-kata mereka. Bagiku, perkataan mereka adalah motivasi. Semakin aku diremehkan, semakin aku bekerja keras supaya aku bisa membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa seperti mereka." Siput pun sejenak memikirkan kata-kata kura-kura. Kura-kura pun berkata, "Nah, begitu siput, kau tak perlu merasa malu dengan dirimu. Tuhan telah menciptakan makhluk dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, kamu jangan bersedih. Dengan kerja keras, kamu pasti bisa." "Terima kasih siput, kau memang sahabatku yang paling baik. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Semoga kita dapat bertemu lagi," ucap siput. "Sama-sama siput, selamat jalan," kata kura-kura. Setelah bertemu dengan kura-kura, siput pun merasa senang dan semangat. Siput pun mengelilingi hutan dengan semangat. Ia melihat pohon yang sangat lebat di sekitar ia berjalan. Sesekali bertemu dengan hewan yang lain dan diejek, siput pun tak menghiraukan kata-kata mereka dan tak memperdulikan kata-kata mereka. Siput tetap bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang ia inginkan. Di pagi hari,
Siput pun melihat pohon mangga yang sangat tinggi dan sangat besar dan belum berbuah sama sekali. Siput pun terheran-heran melihat pohon itu. Apakah aku bisa menaiki pohon itu? Kemarin kan aku gagal menaiki pohon rambutan, ujar siput sambil memikirkannya. Sejenak, siput pun merenung di bawah pohon. Dan siput teringat perkataan kura-kura bahwa ia harus bekerja keras dan semangat untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Meskipun mangga itu besar dan sangat tinggi, siput pun tetap semangat dan meskipun pohon itu belum berbuah satupun. Sampai akhirnya siput pun memutuskan untuk menaiki pohon mangga tersebut. Nanti juga akan ada buah mangga yang matang sampai di atas, seru siput dengan perasaan yang sangat bahagia. Naik, 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 panjat, 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 aku pasti bisa, kata siput sambil menaiki pohon dengan rasa semangat sekali. Setelah itu, datanglah seekor tupai yang ada di atas pohon mangga itu dan menghampiri siput yang sedang memanjat pohon. Hei siput, tak perlu kau bersusah payah lagi. Kemarin kan kamu udah gagal. Kenapa sekarang kamu menaikinya lagi? Apalagi pohon ini kan semakin tinggi. Ucap tupai sambil mengejek siput. Tak memperdulikan kata-kata tupai sama sekali. Ia melanjutkan menaiki pohon. Dengan percaya diri, pasti ia mampu menaiki pohon mangga tersebut. Dengan sangat pelan, lambat, bahwa ia bekerja keras, pasti ia akan mendapatkan hasil yang ia inginkan. Dengan menaiki sedikit demi sedikit, dia pasti juga akan sampai di atas pohon. Meskipun cuaca hujan deras, panas, tetapi siput tetap semangat menaiki pohon tersebut. Akhirnya, tak terduga, siput pun sampai juga di atas pohon. Benar sekali dugaan siput. Mangga tersebut berbuah sangat banyak sekali. Dan pohon mangga tersebut buahnya sangat manis. Lezat sekali, delicious, kata siput sambil merasa senang sekali. Tak sengaja, tupai melewati pohon mangga tersebut. Tupai pun merasa malu karena melihat siput memakan buah mangga yang sangat lezat. Ia merasa malu karena telah merendahkan dan mengejek siput. Siput pun tanpa henti memakan buah mangga tersebut dan menikmati mangga tersebut. Sangat lezat, kata siput, dan yang sangat lambat sekali memakannya, supaya ia dapat menikmati kelezatan buah mangga tersebut. Akhirnya, siput pun tak berhenti makan buah mangga tersebut dengan perasaan senang dan bahagia. Hal baik yang dapat diambil dari cerita ini adalah jika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita harus bekerja keras dan berdoa. Tidak perlu malu dengan diri kita. Siput pun yang berjalan sangat lambat bisa menaklukkan besarnya pohon mangga. Maka dari itu, kita harus bekerja keras dan berusaha supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.